yang diproduksi oleh Jean-Michel Gaussen, Muhammad dan Robin Brownell, yaitu karena minyak dan gas telah memainkan peran penting dalam masyarakat kita, meningkatkan standar hidup dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di samping kelebihan dari minyak dan gas tersebut, tidak menutup kemungkinan pasti terjadi sebuah bencana dan kegagalan mengatasi perubahan iklim yang memanas dan peran industri perusahaan minyak besar. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang menyelimuti bumi, antara lain kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan kita, kemampuan untuk menanam pangan, perumahan, keselamatan, dan pekerjaan. Beberapa dari kita sudah lebih rentan terhadap dampak iklim, seperti orang yang tinggal di negara pulau kecil dan negara berkembang lainnya. Kondisi seperti kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin telah meningkat ke titik di mana seluruh komunitas harus pindah akan industri bahan bakar fosil mengenai perubahan iklim dan penyediaan upaya industri untuk menabur benih untuk menghentikan kebijakan iklim. Bahkan ketika publik yang tidak pernah terjadi perubahan iklim semakin pasti di milenium baru, dan ketika para ilmuwan iklim terkemuka mengeluarkan peringatan baru mengenai perubahan iklim, dan pada bagian 3 mengkaji bagaimana industri bahan bakar fosil berupa menunda transisi ke sumber energi terbarukan. Gas rumah kaca disebabkan oleh kontrasensi dan karbon dioksida tinggi. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan peneliti melakukan pengamatan terhadap karbon dioksida atmosfer. Yang kita kurva meningkatkan karbon dioksida ini menjadi ikon klasik karbon dioksida, di mana sejumlah karbon dioksida terus meningkat beberapa bagian per juta setiap tahunnya. Di depan telah menyelidiki peran industri bahan bakar fosil dan salah satu permainan terbesarnya Exxon dalam menunda dan mencegah tindakan terhadap perubahan iklim selama 4 dekade terakhir. Film ini didasarkan pada lebih dari 100 wawancara dan ribuan dokumen. Di antaranya yang baru ditemukan adalah kisah yang dimulai dari tim ilmuwan kecil, di mana Exxon inilah presentasi berjudul Usulan Program Penelitian Exxon untuk membantu menilai efek rumah kaca yang disampaikan oleh Edward Garvey sendiri, Henry Shaw, Wally Brocken, dan Takashi Columbia University. Exxon ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan perubahan iklim, namun mereka ingin diakui bahwa sesuatu yang dapat disumbangkan oleh Exxon yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain belum dipahami dengan baik, sehingga Exxon melihat sebuah peluang untuk menggunakan kapal tanker minyak untuk melakukan penelitian tersebut dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman siklus karbon dioksida global. Tujuan program menggunakan keahlian signifikan terhadap pemahaman siklus karbon dioksida global. Tujuan ini dan difasilitasi untuk membantu menentukan kemungkinan terjadinya efek rumah kaca global 26 Maret 1979. Tentang hal ini, undang-undang yang menangani pemanasan global yang pertama dan saya menghubungkan adalah Dr. Hansen, ilmuwan senior terkemuka di NASA. Banyak hal telah berubah antara pertengahan tahun 1970-an, tanda bahwa manusia mempengaruhi iklim yang menyiratkan bahwa kita benar-benar akan mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Upaya untuk melakukan dengan dengar pendapat di Seattle dan wilayah lain di dunia barat laut mengalami bulan Februari terkering dalam sejarah. Waduk irigasi berada 40 hingga 85 di bawah tongkat normal. Pada musim semi tahun 1988 terjadi kekeringan skala penuh. Musim kebakaran paling awal dalam ingatan telah diumumkan. Mereka melakukan pengeluaran sepanjang waktu sungai dan dulunya perkasa kini menyusut. Manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kehidupan kita dan melindungi lingkungan. 3 kategori aksi yang luas adalah mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim, dan menandai penyesuaian yang diperlukan. Mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti matahari atau angin akan mengurangi emisi yang mendorong perubahan iklim. Tapi kita harus mulai sekarang. Sementara koalisi negara-negara yang berkembang berkomitmen untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050, sekitar setengah dari pengurangan emisi harus dilakukan pada tahun 2030.
untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5 derajat Celcius. Produksi bahan bakar fosil harus turun sekitar 6% per tahun antara 2020 dan 2030. Melindungi orang, rumah, bisnis, dan mata pencaharian, infrastruktur, dan ekosistem alam. Ini mencangkup dampak saat ini dan kemungkinan di masa depan. Adaptasi akan diperlukan di mana-mana, tetapi harus diprioritaskan sekarang untuk orang-orang yang paling rentan dengan sumber daya yang paling sedikit untuk mengatasi bahaya. Peringatan dini untuk bencana misalnya menyelamatkan nyawa dan harta benda dan dapat memberikan manfaat hingga 10 kali lipat dari biaya awal. Kita dapat membayar risiko yang sekarang atau membayar mahal di masa depan. Aksi iklim membutuhkan investasi keuangan yang signifikan oleh pemerintah dan bisnis, tetapi kelambanan iklim jauh lebih mahal. Salah satu langkah penting adalah bagi negara-negara industri untuk memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan $100.000 miliar per tahun kepada negara-negara berkembang sehingga mereka dapat beradaptasi dan bergerak ekonomi yang lebih maju.